Belakangan ini muncul banyak keresahan yang dialami oleh masyarakat terkait dengan kericuhan yang ditimbulkan oleh mahasiswa yang melakukan demonstrasi, yang bahkan ada yang menginformasikan bahkan mereka itu membakar bendera merah putih. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pendidikan kita? Kemudian muncul statement bahwa semestinya kampus-kampus itu sebagian besar harus ditutup, ya. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau membahas begitu banyak ya keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat terkait dengan kericuhan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang belakangan ini melakukan demonstrasi atas protes terkait dengan peraturan-peraturan yang mungkin dalam kacamata mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi sayangnya mahasiswa-mahasiswa ini itu tidak tahu sebenarnya ya, atau sebagian besar ya yang ikut demo itu tidak tahu maksud dan tujuan mereka itu ikut demo itu ngapain gitu. Kalau kita melihat dari segi pendidikan, kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah pilar utama dalam pembangunan sebuah bangsa. Namun sayangnya di Indonesia itu sistem pendidikan kita menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Dari mahasiswa yang bermental, kalau menurut saya kita bisa menyatakan bahwa mahasiswa itu bermental nasi bungkus. Karena hanya dengan dibayar nasi bungkus mereka rela terjun ke lapangan untuk melakukan demonstrasi yang seyogianya mereka tidak paham bahwa apa yang saya lakukan ini gitu. Nah, hingga munculnya para koruptor dan juga guru besar abal-abal, mengapa ini terjadi? Ya, jadi kalau banyak sekali yang berkomentar bahwa semestinya kampus-kampus terutama kampus swasta itu harus segera ditutup, ya tidak 100% benar juga. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat lebih dalam, lebih jauh, para koruptor itu atau guru besar yang akhir-akhir ini muncul dengan embel-embel guru besar abal-abal, mereka itu lahirnya dari universitas mana? Tidak semata-mata dari universitas swasta saja, tetapi dari universitas negeri juga gitu. Jadi ya, yang salah itu adalah sistem pendidikan kita kalau yang banyak dinilai oleh masyarakat ya, ataupun pakar-pakar pendidikan yang lain kalau kita lihat di channel-channel YouTube-nya mereka. Jadi tidak bisa kita serta-merta menyalahkan bahwa ya kampus swasta itu harus segera ditutup, karena banyak juga kampus swasta yang bagus gitu ya. Nah, sayangnya kalau kita melihat seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita melihat lebih jauh, ya dari mana sih mereka, para koruptor itu dilahirkan? Dari universitas-universitas mana? Kemudian guru besar abal-abal itu mereka diciptakan dari universitas-universitas mana? Apakah mereka lahir atau diciptakan dari universitas-universitas PTS atau perguruan tinggi swasta? Saya yakin tidak ya, tetapi lebih banyak yang dari PTN-PTN juga. Nah, sayangnya ini kejadian-kejadian yang seperti terjadi pada beberapa hari yang lalu, itu mahasiswa itu banyak kemudian dilabelin oleh masyarakat adalah bermental nasi bungkus ya, karena hanya sekedar mendapatkan nasi bungkus mereka rela untuk terjun ke lapangan yang seyogianya mereka itu tidak paham sebenarnya apa yang saya lakukan di lapangan ini. Nah, ungkapan mahasiswa bermental nasi bungkus ini seringkali digunakan untuk menggambarkan mereka yang ikut demo tanpa memahami esensi dan aksi tersebut. Nah, tujuan utama mereka hanyalah untuk mendapatkan nasi bungkus yang disediakan tanpa benar-benar peduli pada isu yang sedang diperjuangkan. Nah, fenomena ini mencerminkan degradasi sebenarnya nilai-nilai di dalam pendidikan, di mana mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan justru kehilangan semangat kritis dan idealismenya, di mana mereka ini hanya bergerak atas dasar kepentingan pragmatis, bukan prinsip. Nah, kebiasaan demonstrasi yang tidak efektif ini benar-benar dari hak setiap warga negara sebenarnya. Jadi mahasiswa ya kalau mau demonstrasi ya silakan.
fine-fine aja gitu. Namun ketika mahasiswa terlalu sering turun ke jalan tanpa hasil yang nyata, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas aksi tersebut gitu. Apakah demo hanya menjadi ajang untuk unjuk gigi atau benar-benar membawa sebuah perubahan gitu. Nah, belum lagi kalau kita melihat bahwa suasana demo yang berujung ricuh dengan bentrokan antara demonstran dan para polisi gitu. Nah, lebih dari sekedar ritual tahunan, mahasiswa itu seharusnya memfokuskan diri pada kajian akademis dan mencari solusi konkret melalui penelitian dan dialog. Karenanya, pada akhirnya perubahan yang nyata tidak hanya datang dari jalanan, tetapi dari pemikiran yang matang dan tindakan yang terencana. Nah, lalu bagaimana dengan munculnya ini para koruptor dari dunia akademisi? Ya, kita ketahui bahwa mereka-mereka yang banyak ya terjadi kemudian ditangkap oleh KPK, itu kan tidak ucuk-ucuk mereka tidak pernah mengalami pendidikan di sebuah universitas dong, ya. Ataupun mereka tiba-tiba lahir, kemudian sekolah cuma sampai SMA, tiba-tiba menjadi anggota tertentu atau kepala tertentu tanpa melalui proses pendidikan di universitas. Nah, kita ketahui bahwa gedung-gedung universitas terutama itu beralih ke tayangan berita tentang korupsi yang melibatkan pejabat dengan gelar akademis tertinggi gitu. Nah, saya kira tontonan-tontonan yang disuguhkan juga oleh televisi kita di Indonesia itu juga tidak mencerminkan suatu edukasi yang baik gitu. Kenapa demikian? Ini juga banyak dikritisi oleh yang lain. Kita bisa melihat ya, di beberapa stasiun televisi itu seringkali terjadi debat pendapat yang saling menjelekkan satu sama yang lain gitu, tanpa merasa bahwa dirinya itu juga manusia yang punya kekurangan gitu kan, ada juga kelebihannya, tetapi kenapa mereka selalu seyogianya melakukan menjelek-jelekan orang di depan publik gitu. Nah, itu menjadi tontonan yang kemudian ditonton oleh halayak ramai yang tidak layak sebenarnya. Nah, hanya gara-gara untuk menaikkan rating gitu. Nah, kalau kita melihat dari segi koruptor ya, nah koruptor ini sebenarnya bukanlah fenomena yang asing di Indonesia. Nah, ironisnya banyak pelaku-pelaku korupsi yang berasal dari kalangan akademisi ya, mereka yang seharusnya menjadi contoh moral justru terjebak di dalam praktek-praktek koruptor. Kenapa kok ini disebut dari kalangan akademisi? Ya, karena mereka terlahir juga dari mereka-mereka yang pernah kuliah atau mereka-mereka yang pernah juga mengenyam pendidikan di universitas, baik itu di universitas dalam negeri misalnya atau bahkan luar negeri. Dan rata-rata itu bukan yang berasal dari PTS-PTS, tetapi juga yang banyak yang dari PTN-PTN. Nah gitu. Nah, kalau kita melihat ya dari pakar pendidikan bahwa sekali pejabat publik dengan gelar akademisi yang tinggi, namun justru terlibat dalam kasus korupsi ini justru menunjukkan adanya krisis moral yang serius di dalam pendidikan kita. Gitu, ya. Jadi, apakah sistem pendidikan kita ini bisa dikatakan gagal dalam menanamkan nilai-nilai integritas, ataukah gelar akademis kita ini hanya menjadi simbol status bahwa seseorang itu pernah mengenyam pendidikan di sebuah universitas? Bahkan akhir-akhir ini muncul banyak gelar-gelar ya yang mengikuti hanya cuma kuliah beberapa saat kemudian muncul gelar gitu ya. Nah, ini apakah kemudian menjadi sebuah indikator kualitas moral dan intelektual kalau kita itu sudah memiliki ijazah gitu? Kalau kita melihat seperti pernyataannya Rocky Gerung gitu ya, yang menyatakan bahwa ijazah itu sebagai bukti bahwa kalau kita itu pernah sekolah. Ya benar. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengasah kalimatnya lebih dalam bahwa tidak ada nilai moral yang yang kita dapatkan kalau misalnya kita menganggap bahwa ijazah itu sebagai indikator kalau kita itu
pernah mengenyam suatu pendidikan gitu, tetapi kita tidak pernah melihat bahwa bagaimana kualitas dan moral intelektual yang kita dapatkan selama di universitas ataupun di sekolah-sekolah gitu. Nah, belum lagi munculnya guru besar abal-abal ya. Guru besar abal-abal ini kemudian banyak sekali muncul isu-isu melalui forum-forum seminar ya, yang saya juga banyak juga membahas guru besar abal-abal ini yang kalau menurut saya sih ada mungkin ketidaksabaran dalam menunggu suatu momen yang tepat bisa kemudian seseorang itu menjadi sebuah atau seorang guru besar gitu ya. Nah, permasalahan di dunia pendidikan yang lain yaitu dengan munculnya guru besar abal-abal ini, di mana mereka mendapatkan gelar akademis melalui cara-cara yang tidak semestinya, seringkali lupa atau tanpa pencapaian akademis yang memadai ya. Munculnya sebenarnya kasus guru besar abal-abal waktu itu, ada politisi yang sepertinya ngotot banget ingin menjadi seorang guru besar, itu sebenarnya sebagai jalan awal mungkin ya untuk memunculkan nih atau menimbulkan mereka-mereka yang selama ini menjadi guru besar abal-abal. Tapi akhir-akhir ini itu sudah tidak muncul lagi nih. Saya tidak tahu apakah kinerjanya Kemendikbud itu masih terus berjalan atau bagaimana, karena ini sepertinya sudah mereda lagi dengan munculnya tidak adanya inspeksi langsung lanjut dari Kemendikbud terkait dengan pemberantasan guru besar abal-abal ini. Nah, fenomena ini sebenarnya itu merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Nah, itu pada akhirnya banyak yang masyarakat ya yang berkomentar bahwa sebaiknya kampus-kampus kita yang hanya bermental demo nasi bungkus itu harus segera ditutup, karena tidak ada gunanya juga. Kita itu punya banyak universitas, 4.000 lebih malah ya, tetapi tidak ada satupun universitas kita itu yang bisa dikatakan masuk ya, nggak usah 10 besar atau 50 besar, mungkin 100 besar nggak ada gitu, 100 besar dunia gitu. Nah, kalau kita mengulik lebih jauh tentang gelar akademis ini, dapat sebenarnya yang terjadi saat ini itu dengan mudah diperjualbelikan gitu, atau diperoleh tanpa usaha yang layak. Maka kita harus mempertanyakan sebenarnya masa depan pendidikan kita gitu. Nah, dampak dan solusinya seperti apa? Jadi permasalahan-permasalahan ini tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam individu, tetapi juga sistem pendidikan kita yang secara keseluruhan, dari mentalitas pragmatis hingga degradasi moral, semua ini adalah tanda-tanda yang harus segera ditangani gitu ya. Jadi misalnya seperti apa? Jadi kita bisa melakukan aktivitas pendidikan ya untuk mengatasi masalah ini. Kita perlu memperkuat integritas di dalam sistem pendidikan kita. Nah, ini berarti bahwa reformasi kurikulum, pengetatan standar akademis, dan menanamkan nilai-nilai moral yang kuat sejak dini itu lebih penting gitu. Jadi daripada memikirkan bahwa akreditasinya itu seperti ini, kemudian kurikulumnya harus seperti ini, itu kita tidak bisa hanya cuma dijalankan dalam waktu masa pemimpinan Menteri Pendidikan gitu. Nah, belum lagi nanti kalau misalnya presiden baru itu naik ya, yang akan dilantik per Oktober ini, kemudian apakah nanti Menteri Pendidikannya akan sama? Kalau diganti, ya otomatis pasti juga akan ganti semua sistemnya gitu. Nah, pada akhirnya yang kita harus berkomitmen itu untuk mendapatkan generasi yang tidak hanya cerdas ya secara intelektual, tetapi juga berintegritas dan berdaya saing global ya. Karena masa depan bangsa ini ada sebenarnya di tangan mereka. Nah, pendidikan itu adalah sebenarnya kunci, dan kunci ini adalah ada di tangan kita semua. Nah, jangan biarkan sistem ini terus merosot gitu. Mari kita bersama-sama memperbaiki dan membangun masa depan yang lebih baik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya kepada teman-teman dosen. Terima kasih yang sudah berkomentar. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.